kita seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik, selama ini nggak ada masalah kan. Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat, ya Pak ya, ya ke aparat di jajaran Polres. Tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Kalau saya gitu, tugas gubernur kan itu, memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum, biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada, ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siap 1 juta untuk memperbaiki. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0/0. Ini masih sambungan konten yang kemarin gitu, dimana Pak Gid sempat menyinggung di mana nih Kang Deddy gitu. Kang Deddy kok udah 2 hari gitu nggak ada kabarnya, padahal kasus ini atau pengerusakan rumah tersebut yang saat itu digunakan untuk retreat anak-anak SMA ya, dalam kerohanian Kristen ya, dirusak gitu. Kok Kang Deddy nggak ada reaksi sama sekali gitu. Ternyata apa istilahnya, pandangan Pak Gid ini salah gitu. Jadi Pak Gid buat pagi itu konten, nggak berapa lama Kang Deddy itu berkunjung lah ke sana gitu. Berkunjung dan memastikan semuanya aman, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau kita lihat, kita ingat kemarin, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dan tokoh-tokoh lainnya lah, tokoh agama juga ya. Ini kan salah satu tuntutannya adalah ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat ya, supaya tidak melalui atau naik ke jalur hukum ya. Tapi beda dengan pendapat Kang Deddy itu. Kalau artinya yang memang dimusyawarahkan atau mufakat ya sudah, memang itu istilahnya toleransi itu dimusyawarahkan dan mufakat itu diselesaikan dengan cara tersebut. Tapi yang sifatnya itu pelanggaran hukum, nah ini harus diselesaikan secara hukum gitu. Dan dalam hal ini Kang Deddy juga tegas gitu loh. Saya akan memastikan kalau ini akan lewat proses hukum. Nah, ini Pak Gid setuju. Artinya pemimpin seperti ini memang kita butuhkan gitu loh. Yang dimana kalau yang memang melanggar hukum ya memang harus ditindak. Kita seperti ini harusnya. Kalau semua pemimpin mau melakukan hal demikian, nah ini alangkah baiknya gitu. Tapi kan ya nggak semua gitu ya. Contohnya dalam kasus-kasus seperti ini gitu ya. Kita lihat Kementerian Agama itu kayak nggak punya kerjaan gitu. Nggak mau turun, nggak mau lihat gitu ya. Terus nggak mau menyelesaikan. Dulu waktu kasus di Arca Manik dimintai pendapat juga Kementerian Agama, cuman melengos gitu aja. Nah ini kan harusnya peran serta pemerintah itu dibutuhkan gitu untuk melindungi hak-hak para minoritas. Dan ini terjadi pada Kang Deddy gitu ya. Jadi Pak Gid tidak memuji, artinya kemarin pun Pak Gid sempat mencurigai atau katakanlah Kang Deddy kok gimana sih reaksinya lambat. Ternyata juga tidak gitu. Jadi sifat Pak Gid adalah kritis gitu. Artinya kalau itu dilakukan sama Kang Deddy ya sudah, berarti Kang Deddy melakukan tugasnya dengan baik gitu. Yang padahal kemarin Pak Gid juga merasakan kok ini Kang Deddy tidak melakukan tugasnya gitu. Ternyata praduga Pak Gid bersalah, ya Pak Gid mengakui memang salah. Uang buktinya Kang Deddy hadir dan menyelesaikan masalah di situ. Dan kemudian Bapak Yongki yang punya rumah ini juga dikirim hari ini ya. Hari ini tuh dikirim tim psikologis. Karena ini kan termasuk apa ya, orang tuh terserang psikologinya gitu. Dalam kasus ini tuh, waduh, ya orang digeruduk rame-rame rumahnya, dirusak rame-rame, bagian warga malah ada yang
nurunkan salib, kemudian teriak bakar, bakar, bakar gitu ya. Pokoknya ya kondisinya sudah, istilahnya kalau kita lihat video yang kemarin itu sudah memanas lah gitu. Jadi serangan psikologi juga terjadi terhadap mereka gitu. Sebetulnya kalau di apa namanya, di aturannya misalnya katakanlah rumah doa atau kelasnya musola ya, itu sebetulnya tidak memerlukan izin. Jadinya eh, peribadatan rumah ibadah keluarga gitu ya. Kalau masjid, gereja itu perlu izin gitu. Tapi kalau kelas-kelasnya ya misalnya musola kayak gitu atau rumah doa, ini izinnya tidak seribet gereja atau masjid. Dan apalagi kalau sifatnya rumah ibadah keluarga. Nah, rumah ibadah keluarga ini konsepnya sebetulnya boleh gitu ya, tapi Pak Igi tidak akan membahas masalahnya lebih dalam ke sana karena ini adalah masalah izin dan segala macamnya gitu ya. Ini cuman hanya menyinggung sedikit aja gitu ya. Artinya kalau rumah ibadah itu dijadikan rumah ibadah keluarga dan tidak, maksudnya kalau rumah ibadah keluarga itu kan ada perhitungan orangnya tuh sekitar berapa, nggak banyak gitu ya, nggak terlalu massal gitu ya. Ada batasan-batasannya, itu sebetulnya nggak perlu izin untuk beribadah gitu ya. Contohnya kalau umat muslim beribadah di musola gitu ya, nah ini juga tidak perlu memerlukan izin gitu, karena ini masih dikategorikan rumah ibadah keluarga. Baik, kita akan ambil kesimpulan teman-teman. Yang pertama ya praduga Pak Git tentang Kang Deddy yang kemarin belum bertindak ternyata salah gitu. Jadi artinya Pak Git pagi itu mendiagnosa kalau Kang Deddy nggak ada reaksi, ternyata siangnya itu sudah sampai di TKP dan menyelesaikan masalah tersebut ya. Termasuk yang pertama itu memberikan, kalau nggak salah itu dana yang ditransfer langsung ke Pak Yongki yang punya rumah itu untuk memperbaiki rumah dan segala macamnya, itu sudah diberikan 100 juta itu oleh Kang Deddy sendiri dengan dana pribadi. Kemudian yang kedua, yang sifatnya hukum, nah ini yang penting, lebih penting ya, artinya harus diproses oleh hukum gitu ya, lewat Polres, kemudian tingkatan hukum lainnya gitu. Tidak seperti yang diinginkan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda setempat yang menginginkan kalau kejadian ini supaya selesai pada acara di musyawarah untuk mufakat dan tidak ada penyelesaian ke jalur hukum. Maksudnya kan begitu kalau dari tokoh-tokoh ke daerah Kecamatan Cidahu ini. Tapi beda dengan pendapat Kang Deddy. Kalau memang itu melanggar ya hukum, ya mesti ditindak. Ya seharusnya ini melanggar hukum. Jelas-jelas ini melanggar hukum. Kalau lihat kondisinya seperti itu ya, kondisinya ya katakanlah itu udah masuk kategori brutal gitu ya. Nah ini sebetulnya sudah melanggar hukum dan Pak Git sangat setuju dan mendukung kalau ini harus diproses ke jalur hukum gitu. Supaya yang terjadi ini seperti ini tidak terulang lagi gitu. Dan demikian menurut Pak Git, dan terima kasih.